Banyak hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad yang disalahpahami karena tidak mengerti. Salah satu contoh yang saya angkat di sini menyangkut perkawinan Nabi. Oh, itu Nabi Muhammad hiperseks, kawin dengan sekian banyak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali rasanya Syihab dan Syihab bisa kembali menyapa. Saya Najwa dan seperti biasa Syihab dan Syihab harus ada suhunya Syihab. Ada Abi Quraish Syihab. Terima kasih Abiku. Makasih. Teman-teman, dan kali ini beda dengan biasanya, Syihab hadir di tempat yang spesial. Kami bekerja sama dengan law firm AHP Assegaf Hamzah dan Partner, firma hukum kenamaan di Jakarta, untuk menyelenggarakan silaturahmi Syihab dan Syihab. Tujuannya memang karena Syihab dan Syihab ingin lebih berinteraksi, lebih dalam, lebih jauh dengan teman-teman, sehingga bisa bertatap muka dan tanya jawabnya juga bisa lebih interaktif. Karenanya terima kasih AHP sudah membuka tempat, ruang, dan hati untuk Syihab dan Syihab. Episode Syihab dan Syihab kali ini kita akan spesifik bahas soal ini. Jeng. Saya sih kalau promosi buku langsung to the point, gak malu-malu. Karena buku sekarang sudah jarang banget. Jadi sebagai duta baca punya kewajiban, saya mau promosi buku ini teman-teman. Langsung to the point, Islam yang disalahpahami. Ini adalah buku terbaru yang ditulis oleh Abi Quraish. Sebetulnya ini buku 3 seri. Seri yang pertama, sekalian ya promonya gak nanggung-nanggung. Islam yang saya anut, ini buku pertama, dasar-dasar ajaran Islam. Jadi ini memang trilogi. Kemudian ada Islam yang saya pahami, ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, Islam yang disalahpahami. Menepis prasangka, mengikis kekeliruan. Abi menulis ini karena memang dalam faktanya ada banyak sekali kesalahpahaman orang kalau kita bicara soal Islam. Dan itu terutama didorong apa? Apakah karena kedangkalan pengetahuan, ketidakmauan orang untuk belajar, atau apa yang paling utama menurut Abi? Kenapa sering disalahpahami? Saya kira ada 2. Kedangkalan pengetahuan karena tidak mau belajar. Yang kedua, emosi keagamaan yang terlalu meluap-luap disertai dengan kedangkalan tadi sehingga berkata bahwa kita tidak usah pikir banyak-banyak, sudah ikuti aja Nabi, pasti masuk surga kalau begitu. Padahal tidak demikian itu halnya. Ketika kita berbicara tentang Islam, kita tidak ingin hidup dalam satu rumah yang sudah bocor. Tetapi waktu kita melakukan renovasi, dasar-dasarnya, landasannya tetap ada. Apa yang bocor kita tutupi dengan sesuatu yang baru, apa yang rusak kita perbaiki. Nah, ini yang biasa ada yang mau perbaiki tapi salah, ada yang tidak mau perbaiki juga salah. Saya kira itu. Yang menarik yang Nana catat dari buku ini adalah ketika Abi menulis, yang paling sering disalahpahami sementara kaum muslim adalah anggapan mereka bahwa penafsiran tentang ajaran Islam hanya satu. Dan yang berbeda dengan yang satu itu keislamannya diragukan atau dianggap bukan muslim atau bahkan halal ditumpahkan darahnya. Itu suatu kekeliruan yang sangat besar. Semua kita berpegang pada, semua muslim berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi interpretasi Al-Quran itu bisa berbeda-beda. Jangankan interpretasi Al-Quran, interpretasi apa yang saya ucapkan bisa beda-beda. Kalau saya berkata, saya belum makan, apa maknanya? Lapar. Ada makna lain? Saya masih kenyang. Ya kan? Ada makna lain? Jangan habiskan makanan itu. Bisa bermacam-macam interpretasinya, itu kita harus lihat bagaimana situasinya, bagaimana siapa yang berbicara dan lain-lain sebagainya. Dan ini bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam penafsiran. Perbedaan itu tidak selalu berarti pertentangan. 2 hal yang berbeda belum tentu bertentangan. Saya berkata si A datang.
Yang lain berkata si A tidak datang. Belum tentu bertentangan. Karena yang dimaksud dengan si A oleh yang pertama beda dengan yang si A oleh yang kedua. Yang dimaksud dengan datang di sini. Datang pakai kendaraan ini, yang itu kendaraan lain. Yang ini pada waktu tertentu, yang itu pada waktu yang lain. Jadi bisa bermacam-macam penafsiran itu. Biasanya kita harus melihat kondisi masyarakat, kondisi seseorang. Kalau Anda bertanya, ada 2 orang bertanya pada saya boleh berenang atau tidak? Jawabannya tergantung. Anda tidak bisa berenang, tidak boleh terjun ke laut. Anda boleh terjun ke laut karena Anda bisa berenang. Pertanyaan yang sama tapi jawaban yang berbeda. Buku ini bisa saja disalahpahami menurut Abi? Iya, semua yang benar aja bisa disalahpahami, apalagi yang salah. Saya tidak pernah merasa apa yang saya tulis itu pasti seluruhnya benar. Yang tidak ada manusia yang memonopoli kebenaran. Nabi Muhammad pun pernah salah sehingga ditegur Tuhan. Walaupun kesalahannya tidak fatal. Apalagi kita manusia. Dan bagaimana kita mencari penafsiran yang paling mendekati kebenaran, Abiku? Yang paling mendekati kemaslahatan. Yang paling benar, yang paling mendekati kemaslahatan. Oke. Nana mau tanya beberapa hal yang ada juga di buku ini. Soal itu, Islam the Misunderstood Religion. Salah satunya yang Abi juga bahas mendalam soal Muhammadanism. Kesalahpahaman terhadap Nabi Muhammad. Iya. Yang kemudian dianggap karena Nabi Muhammad itu memang teladan yang menyebarkan. Kemudian dianggap ajarannya justru bersumber dari Rasul. Itu kesalahpahaman pertama. Kesalahpahaman. Ajaran Islam itu bukan bersumber dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan ajaran dan memberi contoh penerapan. Memberi contoh penerapan. Ajaran itu dari Tuhan. Itu keyakinan umat Islam. Bagaimana diterapkan, contohnya adalah Nabi Muhammad. Itu satu. Jadi mengartikan Muhammadanism sebagai ajaran Nabi Muhammad yang bersumber dari beliau itu tidak benar. Dan itu salah pahaman yang kerap terjadi kalau kita bicara orientalis dan sebagainya. Ya itu. Yang kedua, banyak hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad yang disalahpahami karena tidak mengerti. Salah satu contoh yang saya angkat di sini menyangkut perkawinan Nabi. Oh itu Nabi Muhammad hiperseks, kawin dengan sekian banyak perempuan. Satu hal yang kita harus ingat, orang yang tidak kawin belum tentu undersex. Ya, kalau begitu orang yang kawin banyak belum tentu hiperseks. Yang nggak kawin ya jomblo belum dapat aja. Ya, banyak faktor. Itu satu yang kita harus. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sampai umur 53 tahun masih monogam. Istrinya yang kedua itu umur 66 tahun. Istrinya yang ketiga Aisyah. Beliau baru bercampur dengan Aisyah ketika berada di Madinah. Istrinya yang lain seorang wanita yang suaminya gugur. Tidak ada yang memelihara beliau, memelihara perempuan ini dengan anak-anaknya. Dinikahi oleh Nabi. Janda-janda. Hanya satu yang gadis. Lainnya janda. Ada satu dikawini oleh Nabi, suaminya murtad. Dia berada di Ethiopia. Nabi kirim surat, saya kawini dia. Jadi itu orang hanya lihat, oh ini 9, ini hiperseks dan sebagainya. Istri pertamanya pun usianya 40 tahun. Dan Nabi ketika itu berusia 25 tahun. Ya. Sudah kawin sebelumnya janda juga. Sudah punya 2 anak. Dan kemudian ada salah paham juga dibilangnya waktu itu Nabi Muhammad, wah karena janda kaya mau hartanya. Ya, oke deh, bagus, betul. Ada yang berpendapat demikian. Tetapi kenapa setelah Khadijah meninggal, kesetiaannya kepada Khadijah masih luar biasa. Cintanya masih luar biasa. Sampai beliau marah kepada istrinya yang mau menjelek-jelekkan Khadijah.
itu hanya pengajaran buat kita bahwa menikah lagi setelah istri meninggal bukan tanda ketidaksetiaan. Tetap harus setia walaupun dia sudah wafat. Tetap harus terkenang kebaikan-kebaikannya. Jadi, dan sekian banyak hal yang berkaitan dengan tuntunan agama dalam kehidupan keluarga yang tidak dapat direkam hanya oleh satu istri. Perlu ada sekian banyak yang merekam ini, yang disampaikan pada kita. Jadi itu salah satu hikmah dari ini tadi. Dan jadi kesalahpahaman yang paling utama kalau kita bicara soal bagaimana perilaku Nabi adalah semua orang merasa bisa menjadi Nabi dengan berpoligami. Itu kesalahan. Orang itu bodoh dan sombong. Dia merasa dirinya seperti Nabi. Sombong nggak? Sombong. Nggak sombong. Dia bodoh. Dia tidak tahu mengapa Nabi berpoligami. Poligami itu kalau saya ibaratkan seperti pintu darurat di pesawat. Tidak boleh ada yang duduk di pintu itu kecuali orang yang sehat, yang mampu buka. Ya. Nah, yang kedua, tidak boleh buka kecuali dapat izin pilot. Kalau tidak dapat izin pilot, jangan buka dong. Nah, begitu poligami. Nah, ini perempuan senang. Tetapi jangan tutup pintu itu rapat-rapat. Karena ada kondisi yang menjadikan kita harus membukanya. Tapi yang pasti tidak menggampangkan dan mengatakan karena ini sunnah Rasul. Jelas itu tidak. Jelas itu tidak. Oke, baik. Itu hanya satu dari sekian banyak Islam yang disalahpahami. Ada banyak sebetulnya catatan-catatan, cuma saya mau kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya dulu. Apa saja mungkin hal-hal keseharian yang rasanya ini tidak yakin, ini kita salah paham atau memang ini yang sesungguhnya. Boleh teman-teman bertanya apapun, karena topiknya cukup luas ya, silakan. Nama saya Dara. Begini Abi, Mbak Nana, saya mau bertanya. Di dalam Al-Quran kalau tidak salah digambarkan betapa cantiknya bidadari-bidadari surga. Apakah itu berarti bidadari hanya untuk laki-laki? Okay. Apakah di surga ada bidadara yang dipersembahkan juga untuk wanita? Oke. Terima kasih. Harus dikasih tepuk tangan itu pertanyaannya. Ini juga sering disalahpahami soal bidadari dan kemudian kita ingat ada beberapa yang mengatakan jihadlah nanti akan dihadiahi 72 bidadari kalau berjihad dan sebagainya. Jadi bidadari dalam Al-Quran itu bagaimana supaya kita tidak salah paham? Bagus. Ini panjang kalau kita mau bahas, tapi ada satu hal dulu. Pada prinsipnya apa yang Anda inginkan ketika Anda berada di sorga Anda dapat. Kalau Anda ingin bidadara dapat. Ya kan? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Hanya persoalannya itu tidak dibahas boleh jadi untuk menjaga perasaan perempuan. Tetapi yang lebih memungkinkan menurut hemat saya, karena tabiat perempuan itu berbeda dengan tabiat lelaki. Kejadian perempuan itu beda dengan kejadian lelaki. Saya beri contoh. Lelaki kalau sudah membuahi seorang istrinya, masih bisa membuahi wanita lain atau tidak? Bisa. Tidak. Dia hanya menerima satu. Perempuan setelah dibuahi, suaminya masih bisa membuahinya lagi? Tidak bisa. Jadi wanita itu monogam. Pria itu poligam. Itu satu. Yang kedua, sifat wanita itu kalau dia sudah mencintai satu orang, dia akan mati dalam kecintaannya. Bahkan seandainya suaminya meninggal, sekian banyak yang enggan untuk menikah lagi. Itu kalau laki-laki, tahu sendiri. Itu tabiat wanita. Karena itu tidak ada uraian tentang adanya bidadara atau tidak. Tapi kalau seandainya Anda mau, ada. Karena Tuhan menjanjikan apapun yang Anda inginkan. Mau atau tidak? Perempuan pasti bilang tidak. Mau ya?
Abi, tapi konteksnya ketika itu dicantumkan di Al-Quran, bidadari itu konteksnya apa, Bi? Sebenarnya bidadari itu terjemahan yang tidak tepat. Bidadari itu dilukiskan dalam kaitan seks. Sebenarnya tidak. Dalam bahasa Al-Quran itu hur'in. Hur'in itu, hur itu artinya matanya lebar. Bisa juga berarti matanya sempit. In itu mata. Nah, jadi kalau saya artikan secara harfiah, bidadari itu adalah seorang, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Seorang yang matanya sipit, sama orang Jepang, orang Cina. Anda senang itu? Dapat. Bisa juga yang matanya lebar. Belok. Terserah. Bisa juga Anda artikan dalam pengertian metafor. Pengertian metafor, matanya sempit. Dia tidak memandang kecuali kepada kekasihnya. Metafor, mata yang lebar, mata keranjang. Terbuka matanya di mana-mana. Atau terbuka matanya, wawasannya luas. Jadi maknanya terlalu banyak. Jangan hanya dikaitkan soal seks. Seks itu kalau di sorga sudah tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Orang nilai-nilai luhur. Keutamaan, kedekatan pada Tuhan dan sebagainya. Seks itu kata filosof itu orang-orang yang rendahan. Oke. Oke, jadi bahkan kata bidadari yang seringkali diterjemahkan itu pun makna katanya bisa beragam. Bisa beragam. Bukan melulu soal seks. Iya. Baik, silakan teman-teman ada yang unek-unek apa yang kira-kira disalahpahami yang mau diklarifikasi langsung. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kedudukan istri dalam hubungan berumah tangga. Karena saya pernah dengar cerita kalau dosa dari seorang perempuan yang menikah itu akan berpindah dari orang tua ke suaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga soal hubungan istri suami dalam pernikahan, soal bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam. Ini isu-isu yang kerap disalahpahami. Dan ada juga di buku ini. Tetap jualan. Oke, silakan Abi. Jadi begini, laki dan perempuan itu kedudukannya sama. Tetapi dalam satu organisasi apapun, organisasi kecil dalam rumah tangga atau organisasi besar, diperlukan ada pimpinan. Ya kan? Nah, pimpinan ini siapa yang paling wajar? Saya mau ambil satu dari sekian banyak pertimbangan. Istri atau perempuan itu mengalami menstruasi. Kalau dia mengalami menstruasi, ada enggak ketidakseimbangan dalam emosi? Ya kan? Ya. Bagaimana jadinya suatu rumah tangga yang dipimpin oleh seorang yang tidak seimbang emosinya selama setiap bulan bisa sampai 14 hari. Siapa yang lebih wajar memimpin? Ya kan? Nah, yang kedua, suami itu berkewajiban membelanjai kebutuhan istri dan anak-anaknya. Perempuan tidak berkewajiban. Jadi Anda dapat imbalan dari kerjaan itu buat Anda sendiri. Makan minum harus ditanggung oleh suami. Gaji boleh dibelanjain sis? Boleh. Ya kan ini hukum. Ini hukum. Jadi siapa yang lebih wajar untuk memimpin? Suami. Tetapi sekali lagi saya ingin berkata, kehidupan rumah tangga itu kerjasama. Ketika suami berkekurangan dibantu. Ketika istri membutuhkan dibantu. Karena itu suami yang baik yang ikut cuci piring. Ya kan? Suami yang baik yang ikut membersihkan rumah. Kerjasama. Tidak ada perbedaan. Perbedaan yang ada itu, dan itu juga sebabnya, panjang sih kalau kita mau cerita.
Ini karena kemudian nyambung ke pertanyaan tadi. Ada hadis yang juga kerap disalahpahami. Hadis yang menyebut seandainya aku memerintahkan seorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah, kepatuhan kepada pimpinan itu wajib atau tidak? Wajib. Tapi itu bukan berarti pimpinan yang semena-mena. Ini hadis berandai. Seandainya saya suruh. Dia tidak suruh. Dia hanya melarang jangan membangkang. Jadilah perempuan diminta menjadi leher. Suami kepala. Ya kan? Itu kepala tidak bisa goyang kecuali kalau leher bergoyang. Jadi leher Anda. Jadi ada kerjasama. Itu sebabnya dalam Islam diperintahkan perlu ada musyawarah. Ada 3 ayat yang berbicara tentang musyawarah. Salah satu diantaranya dalam konteks rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga, dalam konteks anak. Perlu musyawarah. Karena itu saya ada tulis di ini. Kalimat yang paling indah yang terdengar ketika ada musyawarah adalah boleh jadi pendapatmu yang benar. Itu lebih indah daripada aku cinta padamu. Jadi ya terima. Karena apalagi yang benar biasanya selalu istri sih. Baik, teman-teman silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ustadz. Mau tanya, Islam itu kan kemaslahatan buat semua umat manusia dan juga termasuk bumi Allah. Nah cuma yang sering sekarang kan lagi zamannya save planet Earth gitu kan, kurangi penggunaan plastik dan macam-macam. Nah cuma yang agak ironi menurut saya adalah pada saat kita mau sholat 5 kali dalam sehari dan kemungkinan juga wudunya 5 kali dalam sehari, tapi penggunaan airnya sangat berlebihan. Nah itu cara menyikapinya gimana? Karena tujuannya mau ibadah tapi kita mengurangi kemaslahatan terhadap bumi. Terima kasih. Itu salah satu kesalahan fatal, apalagi dewasa ini. Sebenarnya sejak sebelum manusia dilahirkan, Tuhan sudah berfirman akan menciptakan khalifah di bumi. Khalifah itu adalah sosok yang bertugas mengantar semua ciptaan Tuhan menuju tujuan penciptaannya. Itu khalifah. Ada kembang, ada pohon, antar dia menuju tujuan penciptaannya, biar dia berbuah. Ada kembang, antar dia menuju tujuan penciptaannya, jangan dicabut, biar dilihat indah. Dalam konteks mengantar tujuan kepada tujuan ini, atau dengan kata lain menciptakan peradaban, kita disuruh beribadah. Jadi tujuan utamanya adalah membangun dunia. Supaya pembangunan itu tidak melenceng dari tujuannya, kita disuruh ibadah, disuruh sholat. Jadi bukan tujuannya buat sholat. Ya kan? Anda hidup buat makan atau makan buat hidup? Kita makan buat hidup, bukan hidup buat makan. Kita hidup bukan buat beribadah, tetapi kita beribadah supaya kita sukses dalam pembangunan dunia ini. Karena itu ada seorang yang beribadah, bangun tengah malam, tetapi besoknya dia malas ke kantor, dia bisa-bisa menanggung dosa karena kewajibannya dia tidak penuhi. Bangun malam itu anjuran. Saya kira begitu ya. Jadi ini kesalahpahaman fatal ini sekarang. Itu banyak sekali. Dan itu artinya kalau tadi konteksnya hemat air, Bi. Ya, dalam berwudu dan sebagainya. Itu juga harus jadi sesuatu yang dipertimbangkan misalnya. Oh iya, Nabi bersabda tidak ada pemborosan walaupun dalam kebajikan. Gunakan air secukupnya. Ada satu orang zaman Nabi berwudu banyak sekali. Hei kamu boros. Dia bilang ini kan airnya dari sungai. Ini kan saya mau pakai buat berwudu. Kata Nabi tidak. Tidak ada pemborosan walau dalam kebajikan. Iya. Iya kan? Semua harus diantar menuju tujuan penciptaannya. Anda di kantor sini ada kertas kop.
ada tisu, ada kertas buat menyusun konsep. Berdosa kalau Anda gunakan kertas kop untuk surat menyurat resmi, Anda gunakan itu untuk jadi tisu. Karena itu bukan tujuan dia diciptakan. Antar segalanya menuju tujuan ciptaannya. Itu arti kekhalifahan. Bukan khilafah ya. Beda khilafah dengan khalifah. Oke, yang itu episode berikutnya nanti. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi teman-teman ya? Pada zaman sekarang ini, khususnya apalagi kalau misalnya kita mau mengadakan suatu pertemuan, terkadang kan orang itu sering mengucapkan insya Allah. Oke. Tapi pada suatu saat atau kebanyakan teman kita tuh misalnya tidak ada kemauan untuk berkomitmen untuk datang, atau kadang dia malah mengucapkan insya Allah untuk menghindar dari itu. Jadi sebenarnya itu apa sih ketentuan atau mungkin syarat di mana kita boleh mengucapkan insya Allah? Terima kasih. Terima kasih. Ini juga kerap disalahpahami, Bi. Oh iya, itu betul. Insya Allah. Betul, itu banyak disalahpahami. Sekarang begini, kita lihat dulu. Apakah Anda bisa memastikan bahwa apa yang Anda kehendaki itu pasti terjadi? Tidak. Tidak. Sekian banyak faktor di luar diri Anda yang berpengaruh dalam jadi atau tidaknya apa yang Anda kehendaki. Saya ingin ke kantor jam 8, baru mau keluar sopir lambat. Baru mau keluar macet. Baru mau keluar saya sakit perut dan sebagainya. Yang bisa menghimpun halangan-halangan itu sehingga terhindar seseorang dari halangan itu hanya Tuhan. Karena itu ucapkan insya Allah. Yang kedua. Yang artinya, Bi, arti harfiahnya insya Allah. Jika dikehendaki Allah. Jika dikehendaki Allah. Dan menarik. Dalam konteks pengajaran Tuhan sendiri berkata insya Allah. Atas tindakan yang akan dilakukan. Iya, atas tindakan. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum, itu dalam Al-Quran. Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah. Kita diajar Tuhan yang sudah pasti masih berkata insya Allah. Nabi mengajarkan kalau kamu lewat di kuburan ucapkan selamat sejahtera buat kamu. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami insyaallah akan mati juga mengikuti kamu. Pasti tidak mati? Pasti. Sedang yang pasti pun kita. Tapi jangan gunakan insyaallah itu untuk menggantungkan. Ucapkan tekad saya akan hadir, tapi saya yakin bahwa saya tidak bisa memenuhi semua ini. Saya meminta pertolongan Tuhan. Itu arti insya Allah. Jadi jangan berkata, udah enggak usah bilang insya Allah, pastikan saja. Itu lebih salah lagi. Karena ada yang bilang begitu. Enggak, itu insya Allah, itu arti insya Allah. Atau terkadang sebaliknya, Bi, menggunakan insya Allah untuk ngeles. Itu juga ya, salah. Datang ya insya Allah gitu. Seolah-olah kemudian nanti menyalahkan Allah kalau dia nggak datang. Tidak. Jadi selalu dianjurkan untuk insya Allah. Insya Allah. Tapi bersungguh-sungguh ketika mengatakannya. Iya, Nabi ditegur. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali engkau berucap saya akan melakukan itu besok kecuali dengan berkata insya Allah. Jadi Anda tidak Anda tetap optimis, tapi dalam saat yang sama kalau terjadi sesuatu yang di luar dugaan Anda tidak kecewa. Itu tujuan dari kalimat insya Allah. Oke. Abi dan Mbak Nana, saya Alda, saya ingin bertanya tentang hukum waris dalam Islam. Apakah benar bahwasannya ahli waris laki-laki mendapatkan jatah yang lebih besar daripada perempuan dan bagaimana itu bisa dikatakan adil? Sekian, terima kasih. Oke, ini juga kerap disalahpahami, iya. Warisan perempuan dan laki-laki bagiannya. Apakah benar warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan? Tidak benar. Tidak benar. Kita baca di Quran seorang anak yang meninggalkan dua orang tuanya, falikulli wahidin minhumas sudus. Setiap orang dari kedua orang tuanya itu dapat 1/6. Sama, padahal dia ibu dan bapak.
laki dan perempuan. Jadi yang 2:1 itu anak lelaki dan perempuan. Persoalannya mengapa? Anda tidak bisa memahami suatu ketetapan hukum tanpa melihat konteks secara keseluruhan. Nah, mari kita lihat konteks secara keseluruhan. Dia memihak perempuan atau laki-laki? Kita lihat. Oke. Laki-laki perlu kawin, perempuan perlu kawin. Ya kan? Oke. Siapa yang harus bayar mahar? Laki-laki. Sudah keluar nih warisannya sebagian. Siapa yang harus membelanjai keluarga? Laki-laki. Laki-laki. Sudah berkurang. Perempuan berkurang nggak uangnya? Pada akhirnya habis uang laki-laki, perempuan masih ada uangnya. Ya kan? Jadi itu tadi yang saya katakan. Jangan lihat keadilan itu. Lihat di sana, lihat di sini. Jadi sekarang sudah memihak kemana nih? Perempuan atau kepada laki-laki? Anda tidak keluarkan 1 sen pun dari warisan Anda. Anak lelaki ini keluarkan untuk biaya mahar, biaya rumah tangga dan sebagainya. Nah, sehingga diatur itu. Ada pendapat lain, saya kurang sreg menerima itu. Alasan lain, katanya biasanya perempuan itu royal. Laki-laki itu menahan, lebih pandai mengatur keuangan. Saya tidak sreg. Nana juga nggak sreg. Ya. Ya, tapi ada pendapat seperti itu. Karena itu ada nasihat kepada suami. Kalau kamu punya uang, jangan berikan istrimu sedikit-sedikit. Serahkan semua kepadanya. Ketika itu dia akan kikir mengeluarkan karena dia punya. Tetapi kalau kamu berikan dia sedikit-sedikit, begitu habis dia minta lagi. Serahkan aja semua gaji Anda kepada istri Anda. Dia setuju atau tidak? Setuju. Yang paling kenceng kita yang setuju. Jadi itu kesalahpahaman yang juga kerap soal bukan laki-laki dan perempuan yang berbeda, anak laki-laki dan anak perempuan. Ya kan? Kesalahpahaman yang sangat lumrah, itu yang sangat sering kita dengarkan. Oke. Baik. Sayang sekali waktunya sudah habis untuk kita berdiskusi. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir bersilaturahmi menyimak Syihab dan Syihab. Terima kasih juga atas berbagai pertanyaannya. Yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman bisa baca lebih lengkap di buku Abi yang terbaru Islam yang Disalahpahami. Atau mungkin tertarik untuk buku Syihab boleh juga. Saya mau promosi Syihab. Ini adalah kumpulan buku percakapan kita ya Bi. Bincang-bincang seputar tema populer terkait ajaran Islam. Untuk teman-teman yang juga tertarik untuk membaca bisa langsung mendapatkan buku ini di toko-toko buku. Sekian, terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman AHP yang sudah menyediakan ruangan, membuka pintu dan meluaskan hati untuk menyambut kehadiran Syihab dan Syihab. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.